Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai real-time PCR atau real-time uh, polymerase chain reaction. Oke, di mana dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan kita ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian, kemudian prinsip kerjanya, serta manfaat dari real-time PCR. Oke, jadi real-time PCR adalah suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Nah, selain itu, real-time PCR ini juga dikenal sebagai Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction atau qPCR, nah, atau Kinetic Polymerase Chain Reaction. Nah, real-time PCR merupakan suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Nah, real-time PCR ini sendiri merupakan suatu teknik pengerjaan PCR di laboratorium untuk mengamplifikasi atau memperbanyak sekaligus menghitung jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Nah, real-time PCR juga dapat diartikan suatu perangkat platform instrumentasi yang terdiri atas satu buah thermal cycler, satu buah komputer, lensa untuk eksitasi fluoresen, dan pengumpulan emisi, serta perangkat lunak untuk akuisisi dan analisis. Selain itu, ada beberapa keunggulan yang akan kita dapatkan ketika menggunakan real-time PCR ini. Salah satunya adalah real-time PCR ini dapat digunakan untuk mengukur kadar mRNA dalam sampel yang berukuran kecil. Nah, penggunaan alat real-time PCR ini juga memberi beberapa keuntungan lain seperti hasil yang diperoleh dengan sangat cepat dan hanya memerlukan sedikit sampel saja. Nah, teknik real-time PCR ini tidak hanya dapat digunakan untuk melihat ekspresi transgen pada tanaman transgenik contohnya, tetapi juga untuk mendeteksi produk transgenik baik secara kualitatif, semi kualitatif, maupun secara kuantitatif. Nah, kita tidak asing lagi bukan dengan kata PCR atau polymerase chain reaction. Lalu apakah yang membedakan PCR biasa dengan real-time PCR ini? Nah, perbedaan real-time PCR dan PCR biasa yaitu dengan real-time PCR, deteksi produk PCR dapat dihasilkan pada fase awal reaksi. Sedangkan pada PCR biasa hanya menggunakan elektroforesis gel untuk mendeteksi produk amplifikasi PCR, dan itu pun pada fase akhirnya. Dan pada PCR biasa itu kita tidak mengetahui jumlah produk PCR yang diekspresikan atau dihasilkan. Kemudian masuk ke prinsip kerja dari PCR. Nah, prinsip kerja real-time PCR ini adalah mendeteksi dan menguantifikasi reporter fluoresen. Kemudian makin tinggi tingkat ekspresi gen target, maka deteksi emisi fluoresen makin cepat terjadi. Nah, prinsip kerja real-time PCR ini kan untuk mendeteksi dan menguantifikasi reporter fluoresen. Nah, sinyal fluoresen ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya produk PCR dalam reaksi yang dilakukan. Nah, dengan mencatat jumlah emisi fluoresen pada setiap siklusnya,
Nah, reaksi selama fase eksponensial itu dapat kita pantau. Nah, peningkatan produk PCR yang signifikan pada fase eksponensial ini nanti berhubungan dengan jumlah inisiasi gen target. Nah, jadi makin tinggi tingkat ekspresi gen target itu, maka deteksi emisi dari fluoresennya itu makin cepat terjadi. Nah, selanjutnya pengaplikasian atau manfaat dari PCR, real time PCR. Nah, ada beberapa manfaat dari real time PCR ini sendiri. Yang pertama itu untuk studi ekspresi gen secara kuantitatif. Kemudian untuk penghitungan jumlah kopi DNA atau cDNA pada genom atau DNA virus. Kemudian untuk mengenali real time PCR juga dapat digunakan untuk menganalisis pembedaan alel atau genotyping single nucleotide polymorphism (SNP). Kemudian real time PCR juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk verifikasi hasil mikroarray. Kemudian real time PCR juga dapat dimanfaatkan untuk menghitung jumlah kerusakan DNA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.